Amsal 16 ayatnya yang kedua dan ke-25. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat ke-25. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup kita itu sering diibaratkan dengan orang berjalan menuju ke suatu tempat. Ada kalanya kita tersesat karena lupa jalannya, mungkin tidak hafal jalannya, atau bahkan tidak tahu jalannya. Nah, kalau kita hanya tersesat, perjalanan kita ke suatu tempat tadi, maka tentu itu mungkin bukan sebuah masalah yang besar. Karena kita bisa kembali lagi kepada jalan yang tadi, dan kita bisa mencari jalan ke tempat yang kita tuju. Nah, tetapi bagaimana kalau justru yang tersesat itu ialah perjalanan kehidupan kita? Nah, ini bahaya. Kalau kita tidak segera menyadarinya. Kalau kita segera menyadari, itu bagus. Artinya kita bisa segera kembali, berubah. Itu pun kalau masih ada waktu. Tetapi kalau sudah tidak ada waktu, ini lebih berbahaya lagi. Nah, sayangnya terkadang kita justru asik dengan kehidupan kita yang terasa aman, nyaman, senang tuh. Dan kita menikmati semua itu. Bahkan karena terlalu percayanya kita, terlalu yakin kita dengan apa yang kita lakukan. Dengan jalan yang kita anggap lurus, dengan jalan yang kita anggap sendiri benar. Makanya kita kadang-kadang lupa. Kita lupa untuk bertanya, benarkah jalan saya ini lurus? Atau benarkah tindakan yang saya lakukan? Karena kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan sudah benar. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa setiap orang punya pandangannya sendiri yang menurutnya benar. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati pada ayat yang kedua. Dan ayat yang ke-25 dia bilang ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, karena itu lewat firman Tuhan hari ini kita diajak untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Jangan sampai kemudian apa yang selama ini kita anggap lurus, yang selama ini kita anggap benar, padahal membawa kita kepada kebinasaan. Mari kita cermati seluruh hidup kita koreksi, dan kita selalu memohon petunjuk kepada Tuhan, kita memohon hikmat dari Tuhan, karena segala sesuatu yang berasal dari Tuhan pasti baik. Kita cermati seluruh kehidupan kita dalam merencanakan dan melakukan sesuatu dengan memohon tuntunan dan hikmat daripada Tuhan, supaya kita hidup di dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan mungkin tidak berarti akan mulus, akan enak, akan nyaman, akan tenang, belum tentu. Justru bisa sebaliknya. Jalan Tuhan justru sering membawa kita kepada sebuah beban, penderitaan, pergumulan, bahkan bentuk-bentuk tantangan-tantangan yang berat. Seringkali jalan Tuhan tidak semulus, tidak seindah apa yang kita bayangkan. Tetapi sebaliknya, jalan Tuhan seringkali diwarnai dengan kerikil-kerikil tajam, dengan berbagai macam tantangan, dengan berbagai macam persoalan. Tetapi yakinlah bahwa apapun keadaannya, kalau itu jalannya Tuhan, maka Dia akan memampukan kita, Dia akan memperlengkapi kita dengan kekuatan Roh Kudus-Nya, Dia akan terus membawa kita kepada keselamatan,
Karena benar apa yang dikatakan oleh Salomo lewat Amsal ini, bahwa Tuhanlah pada akhirnya yang menguji hati kita, Tuhanlah yang akan terus menuntun kita, dan jalan Tuhan adalah jalan kebenaran, jalan keselamatan. Karena itu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan seluruh hidup kita, mengoreksi seluruh kehidupan kita, apapun yang kita lakukan sebelum kita dikatakan terlambat. Mumpung masih ada waktu, bersama-sama kita, siapapun kita mengoreksi kehidupan kita dan membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita untuk terus dapat hidup seturut dengan kehendaknya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita. Amin.